Setelah sebelumnya kita membahas tentang asal-usul bangsa Turki, maka dalam pertemuan kali ini kita akan membahas suatu yang lebih menarik lagi. Mau tahu apa itu? Maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas sejarah berdirinya Kerajaan Saljuk dan sebab kehancurannya. Munculnya Kerajaan Saljuk ke dalam panggung peristiwa negeri-negeri wilayah Timur Arabia memiliki dampak yang sangat besar dalam perubahan konstelasi politik di wilayah itu, di mana telah terjadi pertarungan yang sangat hebat antara Khilafah Abbasiyah yang Sunni di satu sisi dengan Khilafah Fatimiyah yang Syiah di sisi yang lain. Orang-orang Saljuk telah mendirikan sebuah pemerintahan Saljuk yang besar yang muncul pada abad ke-5 Hijriah atau ke-11 Masehi. Otoritasnya meliputi wilayah Khurasan, Turkistan, Iran, Irak, Sam, dan Asia Tengah. Rai di Iran, kemudian Baghdad di Irak, kemudian merupakan pusat kekuasaan Sultan Saljuk. Pada saat yang sama berdiri pemerintahan Saljuk kecil di Khurasan dan juga Kerman, juga di Sam atau Saljuk Sam. Ada pula Saljuk di Asia kecil yang disebut dengan Saljuk Romawi. Semua kesultanan ini tunduk pada pemerintahan Saljuk di Iran dan Irak. Orang-orang Saljuk mendukung sepenuhnya pemerintahan Khilafah Abbasiyah di Baghdad dan mendukung mazhabnya yang Sunni. Tatkala kekhalifahan ini hampir saja runtuh saat berada di bawah pengaruh kalangan Syiah, Buwayhi di Iran dan Irak, serta pengaruh Bani Fatimi, Al-Ubaidi di Mesir dan Syam, maka orang-orang Saljuk ini menghapus sama sekali pengaruh Buwayhidi dan mereka juga menentang pengaruh Khilafah Ubaidiyah atau Fatimiyah. Perlu diketahui bersama teman-teman sekalian, Tughril-Baik, pemimpin Saljuk, mampu menghancurkan pemerintahan Buwayhi pada tahun 447 Hijriah di Baghdad. Sebagaimana ia juga mampu meredakan semua krisis yang ada dan mencopot semua tulisan di depan masjid yang mencemooh para sahabat. Dan dia juga berhasil membunuh Abu Abdullah Al-Jalab, seorang gembong Syiah Rafidah, karena sikapnya yang sangat keterlaluan dalam menghina para sahabat Nabi. Yang harus kita ketahui di sini bahwa pengaruh Syiah Buwayhi demikian kuat di Baghdad dan di kalangan istana Khilafah Abbasiyah. Maka tatkala orang-orang Saljuk mampu menghancurkan pemerintahan Buwayhi dari Baghdad dan Sultan Tughril-Baik memasuki ibu kota Khilafah, dia diterima dengan hangat oleh Khalifah Abbasiyah Al-Qaim bi Amrillah. Khalifah mengalungkan tanda kehormatan dan didudukan di sampingnya. Di samping itu juga dia diberi gelar kehormatan, di antara gelarnya adalah Sultan Rukn al-Din Tughril-Baik. Sebagaimana Khalifah juga memerintahkan agar namanya diukir di atas mata uang pemerintahan. Namanya juga disebutkan di dalam khutbah Jumat di masjid-masjid Baghdad dan yang lainnya. Satu hal yang menambah penting posisi orang-orang Saljuk, sejak itulah orang-orang Saljuk mampu menggeser kedudukan orang-orang Buwayhi dalam mengendalikan semua perkara di Baghdad. Sementara itu, para khalifah berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Tughril-Baik dikenal sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang kokoh dan kecerdasan yang tinggi, serta sosok yang pemberani. Di samping itu dia juga dikenal sebagai sosok yang religius, wara, dan adil. Oleh sebab itulah dia mendapat dukungan yang sangat kuat dari rakyatnya. Dia telah mempersiapkan satu tentara yang kuat dan berusaha untuk menyatukan orang-orang Saljuk Turki dalam sebuah pemerintahan yang kuat sebagai penguat ikatan antara Khalifah Abbasiyah Al-Qaim bi Amrillah dengan pemimpin pemerintahan Saljuk Tughril-Baik. Maka Khalifah menikahi anak Jefri-Baik, saudara tertua Tughril-Baik, yang terjadi pada tahun 448 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1059 Masehi. Kemudian pada bulan Sa'ban tahun 454 Hijriah, Tughril-Baik menikah dengan anak Khalifah Abbasiyah Al-Qaim bi Amrillah. Namun Tughril-Baik tidak lama hidup setelah itu. Dia meninggal pada malam Jumat tanggal 8 Ramadan tahun 455 Hijriah dalam usia 70 tahun. Setelah mampu menguasai wilayah-wilayah Khurasan, Iran, dan bagian utara dan timur Irak.
Perlu diketahui bersama teman-teman sekalian, setelah wafatnya Tugilbek, kerajaan Saljuk dipimpin oleh beberapa orang raja dan sampailah pada kepemimpinan Sultan Malik Shah. Tatkala Sultan Malik Shah meninggal, dia meninggalkan 4 orang anak laki-laki yang bernama Burkiyarat, Muhammad, Sanjar, dan Mahmud. Mahmud yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan Nasiruddin Mahmud. Saat itu ia masih kecil. Dan mereka membayarnya untuk menduduki jabatan kesultanan. Ini terjadi karena ibunya yang bernama Tarkan Khanut demikian berpengaruh pada masa pemerintahan Malik Shah. Masa kesultanannya ini berlangsung selama sekitar 2 tahun, yaitu dari tahun 485 Hijriah hingga 487 Hijriah. Pada tahun itu 487 Hijriah, dia dan ibunya meninggal dunia. Setelah kematiannya, dia digantikan oleh Ruknud Daura Abul Muzaffar Bulkiara. Dia memerintah pada tahun 498 Hijriah. Setelah itu dia digantikan oleh Ruknuddin Malik Shah II. Dan pada tahun yang sama naik takhta pula Gayasuddin Muhammad Abu Suja. Dia memerintah hingga tahun 511 Hijriah. Pemerintahannya merupakan akhir pemerintahan terbesar pada Kesultanan Saljuk karena wilayah kekuasaannya meliputi semua wilayah Turkistan yang saat itu menguasai Khurasan, Iran, dan Irak. Kesultanan mereka mengalami kemunduran pada tahun 511 Hijriah di bawah kekuasaan Sahnad Khawarizm. Dengan jatuhnya kekuasaan Saljuk di wilayah Turkistan, maka hancur pula lah kekuatan Kesultanan Saljuk dan kesatuan mereka menjadi berkeping-keping. Kekuatan mereka melemah sehingga Saljuk menjadi kelompok-kelompok kecil dan kelompok-kelompok militer yang saling berperang untuk mencapai kursi kekuasaan. Dari sinilah maka Kesultanan Saljuk yang dulunya besar kini menjadi kesultanan-kesultanan yang kecil dan pemerintahan-pemerintahan yang kecil. Kesultanan-kesultanan yang kecil ini tidak menyatakan diri tunduk di bawah satu kesultanan yang besar, sebagaimana yang terjadi pada masa pemerintahan Tugilbek I, Alip Arslan, dan Sultan Malik Shah. Jadi kesultanan-kesultanan kecil ini berada di bawah satu pemerintahan yang independen dan tidak ada kerjasama di antara mereka. Sebagai konsekuensinya, maka pemerintahan Khawarizmi yang berada di bawah kekuasaan Turkistan menyatakan keluar dari pemerintahan Saljuk. Pemerintahan Khawarizmi ini merupakan wilayah kekuasaan yang telah sekian lama mampu membendung serangan orang-orang Mongolia. Pada saat yang sama, saat itu muncullah pemerintahan Saljuk di bagian utara Irak dan Syam yang kemudian dikenal dengan Atabekia. Pada saat yang sama pula muncul Kesultanan Saljuk Romawi. Kesultanan inilah yang telah membendung semua gelombang gerakan salib dan telah mampu menahannya hingga hanya perbatasan barat laut Asia kecil. Sedangkan Saljuk Romawi ini telah berhasil dihancurkan oleh serangan orang-orang Mongol yang bertubi-tubi. Yang menariknya di sini teman-teman sekalian, banyak faktor yang menyebabkan kehancuran Kesultanan Saljuk yang juga dengan kejatuhannya mengakibatkan kejatuhan dinasti Abbasiyah. Di antara faktor-faktor keruntuhan Kesultanan Saljuk yaitu yang pertama, perselisihan yang terjadi di dalam keluarga Saljuk antara saudara mereka, paman, anak-anak, dan cucu-cucu mereka. Yang kedua, masuknya pengaruh kaum wanita dalam pemerintahan. Yang ketiga, dimunculkannya api fitnah oleh para pejabat, menteri, dan para atbaik. Yang keempat, lemahnya para khalifah Bani Abbasiyah dalam menghadapi kekuatan militer Saljuk, sehingga pemerintahan Bani Abbasiyah tidak mampu menolak siapapun yang duduk di Kesultanan Saljuk dan mendengungkan khutbah untuk semua pemenang yang kuat. Yang kelima, ketidakmampuan pemerintahan Saljuk dalam menyatukan wilayah Syam, Mesir, dan Irak di bawah panji kekuasaan Bani Abbasiyah. Yang keenam, terjadinya friksi di dalam kekuasaan Saljuk hingga menimbulkan bentrokan militer yang terus-menerus. Inilah yang menghancurkan kekuatan Saljuk hingga dia harus kehilangan kesultanannya di Irak. Yang ketujuh, konspirasi orang-orang aliran Batinia terhadap Kesultanan Saljuk yang mereka
lakukan dengan cara membunuh dan menghabisi para sultan dan pemimpin-pemimpin mereka serta komandan-komandan perangnya. Yang kedelapan, perang salib yang datang dari belakang, samudra serta pertempuran kesultanan dengan pasukan barbarik yang berasal dari Eropa dan masih banyaknya lagi. Namun demikian, Kesultanan Saljuk telah meninggalkan beberapa prestasi yang sangat baik. Di antaranya, satu, Kesultanan mereka memiliki peran untuk menunda kehancuran Khilafah Abbasiyah selama sekitar 2 abad, di mana sebelum kedatangan mereka, pemerintahan Abbasiyah hampir saja runtuh diakibatkan perilaku orang-orang jahat, buaihi penganut ajaran Syiah Rafidah. Yang kedua, Kesultanan Saljuk telah mampu mencegah rencana penyatuan wilayah Timur Arab oleh pemerintahan Fatimiyah Ubaidiyah di Mesir untuk berada di bawah satu payung pemerintahan mereka yang berakidah Syiah. Yang ketiga, usaha keras Kesultanan Saljuk merupakan bibit yang ditanam untuk mampu menyatukan wilayah Islam yang kemudian hari terrealisasi pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi yang berada di bawah pemerintahan Bani Abbasiyah yang Sunni. Yang keempat, Kesultanan Saljuk telah ikut membangkitkan gairah ilmiah di wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaannya. Mereka juga telah mampu menebarkan rasa aman di wilayah itu. Yang kelima, mereka mampu menghadang gerakan salibisme yang dipimpin Imperium Bizantium, sebagaimana mereka juga telah berusaha untuk menghadang gelombang serbuan Mongolia. Yang keenam, mereka mampu mengangkat tinggi-tinggi panji-panji mazhab Sunni di wilayah-wilayah kekuasaannya. Demikianlah sepintas pembahasan mengenai Kesultanan Saljuk dan peran mereka dalam membela Islam. Maka sangat tidak adil dan akan sangat zalim kiranya jika kita serta-merta menyatakan bahwa orang-orang pemberani ini sebagai kelompok kecil manusia. Sebagaimana hal ini pernah diucapkan oleh Profesor Najib Jabib dalam Ensiklopedia Umum mengenai sejarah Maroko dan Andalusia. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.